Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu dan Usahaku yang kali ini kembali bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Darus Sa'adah 2 Parung Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan kali ini guru-guru yang telah hadir bersama kita alhamdulillah Kiai Haji Sumaron Syafi'i dan Ustadz Ahmad Khan akan membahas satu tema yang tentu saja baru saja terjadi di hadapan kita, itu berkaitan dengan sikap anarkis. Sikap anarkis adalah tentu saja mampu menjauhkan diri kita daripada kemuliaan. Bagaimanakah penjelasannya? Ikuti Damen Usahaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim,
iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, segenap santriawan santriawati Pondok Pesantren Darus Saadah 2 Parung Bogor yang insya Allah selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru Kiai Haji Syumarna Syafi'i, juga Ustadz Agung Mata'anallah bituli hayatihi ma'amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, asaumu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal kital fa idza kana saumu ahadikum fala yarfus wala yaskhaf. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya puasa itu adalah perisai dari siksa api neraka, sebagaimana perisainya seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang sedang berpuasa, kata Rasulullah, maka jangan ada di antara mereka saat berpuasa tetapi mereka berucap ucapan yang kotor, apalagi melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kalau kita perhatikan dari hadis ini, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menjaga ibadah puasa kita, jangan sampai kita rusak dan kita kotori dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain, terlebih lagi dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dari sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasail Ibad yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha wa kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa yang dilakukannya dikarenakan kesombongan diri seseorang, maka ketahuilah kemaksiatan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam, akan tetapi dia menolak, dia menyombongkan dirinya, maka dengan kesombongan itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemaksiatan yang diawali dengan kesombongan tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kemaksiatan yang diawali dari syahwat, maka niscaya kemaksiatan itu mungkin ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan bagaimana kejadian peristiwa kemaksiatan yang dilakukan oleh putra Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu Qabil ketika membunuh Habil saudaranya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah, watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haq fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Di dalam ayat ini diceritakan cerita yang sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keduanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua-duanya berkurban di jalan Allah, tetapi salah satu kurban diterima oleh Allah dan yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya timbullah iri, dengki dan hasud di dalam hatinya Habil, sehingga tidak ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Habil dinikahi dengan saudara perempuannya yang cantik, akan tetapi Qabil tidak menerima hal tersebut, sehingga dia berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Tetapi apa jawabannya Habil? Dia katakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal ibadah seseorang dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka jangan kotori ibadah puasa kita dengan segala hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di zaman sekarang kalau kita perhatikan, banyak orang-orang yang ketika beribadah puasa Ramadan, mereka berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa yang mereka lakukan. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa alaihi min siyamihi ilal ju' wal atas.
Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Karena puasanya cuma sekedar menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, seperti minum, makan, jima, dan hal-hal yang lainnya. Akan tetapi tidak menjaga dirinya di saat dia berpuasa dari semua perkara yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Di dalam satu buah hadis, wa in kana dhaifan walakin hasanal makna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yufatirna bihi shaim. Ada 5 perkara yang apabila dikerjakan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka 5 perkara ini kalau dikerjakan salah satunya saja bisa menghilangkan pahala puasanya, sehingga orang yang puasa menjadi orang yang sia-sia, sehingga secara syariatnya dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ibarat orang yang kerja capek-capean tapi nggak dapat gajinya, maka ini orang yang rugi. Apa 5 perkara ini? Kata Rasulullah, yang pertama al-kadzibu, yaitu berdusta. Orang yang berdusta, yang berbicara bohong, maka dengan ucapan dustanya yang dia ucapkan di saat dia sedang berpuasa Ramadan, maka ini bisa menggigis pahala puasanya, bisa menghabiskan pahala puasanya, bisa menghilangkan pahala puasanya dengan kedustaan yang dilakukan olehnya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga sudah mengingatkan, siapa orang yang suka berdusta, maka dia akan berbuat dusta yang berikutnya. Setelah dia sering melakukan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai seorang pendusta. Maka orang tidak akan ada yang percaya dengannya. Dan orang yang berdusta, maka dia termasuk orang yang munafik. Dan orang yang munafik Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik tempatnya di dasar keraknya neraka jahanam. Maka dusta ini bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, kata Rasulullah, yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah al-ghibah, yaitu membicarakan aib keburukan orang lain. Suka menceritakan aib keburukan orang di saat sedang berpuasa, maka ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Dan banyak tanpa kita sadari, siapapun di antara kita di saat menunggu masuknya waktu maghrib buka puasa, banyak di antara kita yang suka membicarakan aib-aib keburukan orang lain. Hati-hati, ini bisa membuat pahala puasa kita habis dan sirna. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, al-ghibah asyadu minazina. Perbuatan gibah, membicarakan aib orang itu lebih dahsyat daripada perzinahan. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa lebih dahsyat? Karena orang yang dia berzina, ketika dia bertobat kepada Allah taubatan nasuha, Allah terima taubatnya. Tapi orang yang dia bergibah, maka niscaya kalau belum dapat ridho dan maaf dari orang yang dia bicarakan keburukannya, maka enggak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan namimah, mengadu domba, ini menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, wa yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelima, wa nadharu bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Maka jaga diri kita di saat sedang berpuasa dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, terlebih lagi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang patut kita perhatikan bahwa ibadah saum adalah ibadah yang mampu untuk melihat kualitas diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Bukankah sudah jelas bahwa ketika bulan suci Ramadan setan dibelenggu, tapi ketika kita muncul sifat watak setan yang ada dalam diri kita, jangan-jangan kita telah menjadi bagian dari mereka. Nah, lantas bagaimanakah syariat Islam memandang tentang anarkisme? Insya Allah Kiai Sumarno akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam segmen berikut ini Kiai Sumarno akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya syariat Islam memandang anarkisme. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para santriawan dan santriawati, Bapak Ibu hadirin, para jamaah dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru beberapa hari yang lalu citra nilai Ramadan hampir tercoreng dan ternoda dari satu usaha karya manusia yang ingin merubah jalan kehidupan, akan tetapi disusupi oleh orang yang punya kepentingan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan itu menunjukkan satu keagungan. Mana yang Allah tunjukkan keagungannya adalah disitulah terbentuk dan terpilih mana manusia yang bertakwa kepada Allah dan mana manusia yang pura-pura bertakwa kepada Allah. Itu dulu poinnya. Yang kedua, Ramadan ini adalah membentuk kita untuk menjadi manusia yang mulia. Bukan sekedar haus lapar yang Allah syariatkan. Yang terberat adalah bagaimana mengendalikan kehidupan, mengendalikan nafsu, mengendalikan jiwa. Sehingga dalam ujung surah Al-Baqarah ayat 183 ada kalimat la'allakum littaroji yang penuh dengan harapan Allah. Artinya adalah proses syariat itu Allah berharap agar manusia bisa tunduk dan patuh secara konsideran. Maksudnya apa, Pak? Ya, orang itu kan mau bertakwa dan mau tunduk patuh kepada Allah harus melalui proses. Prosesnya apa? Ya syariat. Dari syarat diharapkan apa? Ketulusan, keikhlasan, kepatuhan. Yang paling berat adalah menata, mengatur, serta bagaimana mematuhkan jiwa manusia kepada Allah. Maka ada ancaman dalam satu hadis Nabi, malam yada qauladur wal amala bi falaisa lilai hajatun fima ayada ta'amahu aw syarabah. Sampai-sampai dalam satu hadis baginda Rasul, ini buat orang yang puasa, terlepas orang yang kagak puasa, buat umat Islam yang berpuasa, terlepas buat orang yang tidak mau puasa. Apa kata Rasul? Buat jaga nilai daripada puasa itu kita sendiri. Yang pertama, malam yada qauladur, selagi orang itu yang tidak mau meninggalkan berkata keji, wal amalabi, dan juga mereka tidak meninggalkan perbuatan yang keji, falaisa lillahi hajatun fima ayada ta'amahu aw syarabah. Allah enggak pernah pedulikan dan Allah enggak pernah hitung, Allah enggak pernah catat, dan Allah enggak pernah balas dari apa yang ia lakukan, tinggalkan makan dan minum seharian, alias sia-sia. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, berat memang kerjaan yang namanya kita nahan omongan, belum lagi yang namanya nahan pemikiran. Ketika puasa itu terbagi dengan kita tiga kategori. Ada puasa, ada yang namanya saumul am, ada lagi puasa saumul khas, ada saumul khawasul khawas. Justru yang paling berat adalah puasa saumul khawasul khawas. Puasa orang yang paling khusus, bukan sekedar makan dan lapar doang. Tahan pemikiran, tahan perasaan, tahan omongan. Sebab kekejian ini terjadi adanya kehancuran, kerusakan, nilai hancur manusia akibat daripada keji. Keji adalah dorongan rangsang yang tadi Mas Agung bilang, bagaimana setan bisa mewujudkan, mengaplikasikan nilai kesetanan kepada manusia. Tidak harus setan itu berwujud, cukup memberikan dampak sifat setan kepada manusia.
Maka saudara-saudara hadirin rahimakumullah, terus terang kita kemarin disajikan tontonan yang menjijikan dan memalukan serta yang namanya memilukan. Kita mengutuk keras dengan segala bentuk yang namanya kekerasan. Karena itu adalah perbuatan anarkisme. Dan anarkisme ini adalah perbuatan yang keji. Perbuatan keji adalah dihina dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita juga harus berpikir, tidak mungkin ada sebab kalau tidak ada akibat. Jadi ada sebab dan akibat. Enggak mungkin dong ada yang namanya orang ada asap kalau enggak ada api. Kalau ada asap harus ada api. Tapi Islam mengajarkan justru puasa dalam situasi kondisi apapun harus cegah. Cegah apa? Cegah hawa nafsu. Walaupun kita tersudut, cegah hawa nafsu. Makanya kita doakan mudah-mudahan insya Allah dari Ramadan yang kita lakukan tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia di antara seluruh bangsa-bangsa yang ada di alam dunia. Amin. Ya Robbal, kita lihat peperangan mulai terjadi di daratan Eropa. Haruskah di wilayah kita terjadi adanya pertikaian? Haruskah di antara kita harus jadi yang namanya pertentangan? Ini kan semuanya gara-gara nafsu. Gara-gara nafsu orang pengen enak terus. Gara-gara nafsu orang gak pernah ada puas. Kalau orang hidup sudah tidak pernah ada puas, maka lahir nanti manusia akan menjadi buas. Manusia kalau sudah buas, lebih buas daripada binatang. Manusia kalau sudah rakus, akan lebih rakus daripada tikus. Tikus cuma makan sampah. Tapi manusia bisa makan jembatan, manusia bisa makan hutan, manusia bisa makan lautan. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali sampai bilang al-butunu kalbiyar idam tala fala mulya alai. Perut nih kayak lautan. Orang kalau udah rakus, apapun bisa masuk ke dalam perutnya. Bisa menghalalkan segala cara. Jangankan yang namanya mereka menghalalkan baru 1-2 potong. Lautan dijual, gunung dijual, pulau dia jual. Nggak usah kaget. Nggak pekan-pekan pernah ada puasnya. Kapan manusia itu puas? Manusia itu puas kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-haqqu takatsur hatta dzultumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Apa sih mereka lakukan? Sampai mereka bikin adu domba. Mereka bikin yang namanya pertempuran, bermacam strategi, ujung-ujungannya cuma 2, jabatan dan kedud. Masya Allah, naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanya di situ disuruh apa? Tahan nih, tahan puasa. Al-imsak. Selama ini kita puasa jadi orang Islam, jadi orang mukmin bertahun-tahun. Akhirnya kalau kita nggak memahami esensi nilai daripada puasa itu sendiri, daripada nilai syariat itu sendiri, terjebak dengan rutinitas ritual. Puasa ya getol, korupsi juga hobi. Puasa juga kuat, tapi ngadu domba orang juga sering. Puasa aja ibadahnya rajin, korupsinya kagak berhenti, dan juga mereka tetap yang namanya makan duit rakyat. Naudzubillah min zalik. Maka karena itu mudah-mudahan insya Allah melalui pengajian Damai Indonesiaku, kita bisa merubah wajah negeri kita menjadi wajah yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Kiai, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan lengkapi tema pemahaman kita, bagaimanakah memahami syariat Islam dalam memandang anarkisme, tentu saja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bahagianya langit
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Diamond Saku dan Alhamdulillah kita telah sampai di segmentasi yang kita nanti-nantikan yang insya Allah dari jawaban guru-guru kita akan semakin memperjelas pemahaman kita tentang apa yang disebut dengan anarkisme. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ilmi Fahrian, akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ilmi Fahrian. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi kepada seseorang yang menghina agama Islam serta menzaliminya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kulil haq walau kana murron, sampaikanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Di saat Islam dihina, dilecehkan, maka kita sebagai umat Islam kita harus membelanya. Kita contoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di saat pribadi Rasulullah SAW dihina, dicaci dan dimaki, Rasulullah SAW tidak marah. Akan tetapi ketika agama Rasulullah SAW dihina, maka Rasulullah SAW berada di barisan paling depan dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan daripada kemarahan Rasulullah terhadap orang-orang yang menghina dan juga menghancurkan Islam. Dikatakan di dalam satu perkataan bahwasanya man sakata anil haq fahuwa syaitonun akhras. Siapa orang yang diam dari kebenaran di saat ada sesuatu yang benar itu disalahkan dan yang salah dibenarkan, maka ketahuilah orang yang diam dari kebenaran tersebut, yang menyembunyikan kebenaran dan menampakkan satu kebatilan, maka niscaya orang itu diibaratkan seperti setan gagu. Bayangkan, Nabi samakan dengan setan gagu. Setan aja udah hina banget, apalagi dia setan gagu juga, nggak bisa bicara, nggak mau menyampaikan yang hak di saat yang hak itu disembunyikan. Maka di saat kita dihina, dicaci, dimaki pribadi kita, maka kita maafkan. Akan tetapi di saat agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dihina, maka kita harus berada di barisan paling depan untuk membelanya. Karena siapa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hakikatnya dia adalah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Kiai Sumarno, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik ini, ketika pada zaman Rasulullah musuhnya sangat jelas adalah orang-orang kafir. Tetapi Kiai, ketika agama Islam sudah berkembang dan sampai di seluruh penjuru dunia, Islam sudah menjadi bagian dari dunia, bahkan terkotak-kotak. Yang terjadi adalah sesama umat Islam saling menghina, Kiai. Peristiwa apa yang berjalan dan bergerak dalam kehidupan kita, segala fenomenal yang bergerak ini, memang itu adalah dari bagian dinamika kehidupan. Dulu orang anti-Islam. Bagaimana Islam disajikan dan diberikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka yang tidak tahu Islam begitu mencintai Islam, bahkan orang yang benci Islam mereka adalah berbondong-bondong kembali masuk Islam. Lantas sekarang yang terjadi malah terbalik. Di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, satu, banyak yang tidak sedikit mereka yang timbul ada ragu, bahkan tidak sedikit di antara kita terpecah dan terbelah. Kita jawab dulu apa sebabnya. Sebabnya adalah faktor ada dua. Yang pertama hubbud dunya. Nah, ini itu cinta dunia. Orang bisa yang namanya mereka timbul ragu terhadap agama karena kecintaan dunianya, syahwat dunianya, kemauan dunianya jauh lebih tinggi daripada yang namanya kemauan untuk menuju ridho Allah. Sehingga akhirnya kebenaran agama tertutup. Tuh. Bahkan bagaimana dibelok-belokkan. Walaupun dia tahu bagaimana caranya membelokkan. Tuh. Digocek-gocek deh nih. Ya. Dibikin rumus-rumus baru. Ya. Yang kedua, ya, juga terjadi di dalam ini kondisinya yang terjadi. Yang kedua adalah tidak sedikit mereka yang udah cinta dunia,
Bahkan mereka adalah orang yang tahu agama, menjual agama. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Siapa yang tukang jualin ayat? Isi ustad, isi kiai, isi mubalik yang pada ngerti agama. Ya cuman mereka orientasinya udah orientasi dunia, bukan lagi orientasi akhirat. Nah, ini sebabnya cinta hancurnya Islam nih. Al-Islam makhdufun bil muslim. Nanti Islam tuh hancur bukan orang dengan orang non muslim. Orang non muslim gak ada apa-apanya. Ketika perang Vietnam, Amerika menyerang Vietnam, itu tentara Amerika nyebarin ular ceritanya. Ular beracun udah sebarin ribuan. Tentara Vietnam emang lapar. Dia biasa tinggal di hutan. Ditangkep tuh ular dimakan. Jadi gizi. Akhirnya apa? Tadinya tuh ular dia leparin buat ngebunuh tentara Vietnam. Akhirnya tentara Vietnam makan itu ular buat ngebunuh dia. Ini analoginya kita lihat begini. Sama. Orang kafir sekarang dia teriak orang-orang non muslim deh. Kalau kita kata kafir nanti mereka ada yang kesinggung. Non muslim. Iya. Ya. Kan di kita memang ada aja. Padahal non muslim itu gimana ya, rasanya lebih rendah. Ya kan tuh. Nah orang non muslim yang belum Islam, ketika yang namanya sekarang Islam udah menyebar, apakah mereka bisa menghancurkan Islam? Enggak bisa. Cara akal mau bagaimanapun mereka dengan intelektual senjata apapun tetap. Buktinya Amerika gagal dengan Taliban. Soviet juga mereka dulu gagal dengan Afganistannya. Nggak bisa habis-habis, nggak selesai-selesai. Bayangin tuh kalau kita cerita Afghanistan, ya dari sebelum Taliban tuh Afghanistan duluan. Yang nyerang dulu siapa? Uni Soviet. Datang lagi sekarang, sampai lahir si Taliban. Yang nyerang dulu siapa? Adalah si Amerika. Dua-duanya hancur. Bahkan sekarang Soviet lagi ngedeketin orang-orang Islam. Ini gambaran di dunia, jadi nggak bakal Islam bisa dihancurin dengan mereka, dengan Islam. Hancurnya umat Islam tuh dengan perilaku orang Islam itu sendiri. Siapa tadi? Adalah orang-orang yang pertama hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua adalah imannya tipis, takut ama mati. Karohiyatul maut. Makanya ini nih, itu sebabnya. Lalu bagaimana kita jawab? Bisa terpecah umat Islam, bisa bertikai. Bagaimana kita ngadepinnya? Umat Islam kita ngadepin yang begitu. Ada pertikaian, bertentangan di antara kita. Sebenarnya adalah kalau kita mau legowo, kita mau buka, masing-masing di antara kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tugas kita ini saling menasehati. Jadi kalau ada ustadz nasihati kepada muridnya, yang muridnya kebetulan juga jadi pejabat, yang muridnya kebetulan juga jadi penguasa. Itu karena apa? Tuh ustadz sayang, tuh kiai sayang, tuh guru sayang. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Kalau benar dari Allah pasti benar buat manusia. Kalau benar buatan manusia belum tuduh benar kata Allah. Sampaikan Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bisa enggak orang bikin perdamaian dunia? Bisa enggak orang bikin tenang dunia? Bisa enggak orang yang namanya bikin aman dunia? Enggak bisa. Kecuali Allah. Sebab apa? Allah yang bikin dunia, Allah yang bikin manusia, Allah tahu uratnya, Allah tahu kekurangannya. Tuh, begitu Mas. Baik, terima kasih, luar biasa sekali penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi akan disampaikan oleh Rosita. Ada? Rosita? Adakah nama Rosita di sini? Oh, enggak ada. Mungkin Ahmad Maurisya. Tolong dipercepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risaya Prana Putri. Apabila ada sekumpulan orang ingin melakukan unjuk rasa dalam keadaan berpuasa untuk menegakkan agama Allah, tetapi terbawa perasaan amarah dan hawa nafsu, itu puasanya sia-sia apa tidak Ustadz? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai.
masalah orang menyampaikan pendapat di muka umum atau menyampaikan aspirasi di muka umum, bahasa kerennya ada demonstrasi. Ya, secara undang-undang disahkan saja, boleh-boleh saja. Ya, tapi harus 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh mencaci maki, ya, tidak boleh menghina orang, tidak boleh menjelekkan orang, dan jangan juga mengganggu orang. Ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ilaih. Ciri tanda orang muslim itu adalah orang Islam yang lain merasa selamat. Kalau saudaranya aja dia bisa selamatin dari omongannya, saudaranya aja diselamatin daripada perkataannya, dah apalagi orang lain. Nah, kalau saudara sendirinya aja dia lukai tanpa dia demo, tanpa dia aspirasi, ya. Kagak ngomong, kagak ngelantur, kagak pukul lagu. Apa dia bilang? Sholat 5 waktu lah kagak wajib, Quran kagak merentah. Nyinggung perasaan orang Islam umpama nih, ya kan? Ya tarkul, boleh dia berpendapat, nggak dilarang orang berpendapat, silakan. Tapi ingat, tarkul adawah. Ingat nih, tarkul adawah. Orang kalau yang bertentangan sama yang sudah dari kebiasaan mayoritas, apalagi yang udah kebenaran orang banyak, berdasarkan kesepakatan yang sudah dibenarkan oleh nilai-nilai kebenaran, siap-siap akan menjadi permusuhan. Ya. Jadi jangan bikin pertentangan. Baik. Tuh. Boleh kita berdemo, boleh lagi puasa, tapi dengan catatan harus tahan hawa nafsu. Sampaikan tujuannya yang benar. Ya, cuman kan kalau orang udah banyak hawa panas, siapa yang tahan? Mana Jam-jam udah lagi haus. aus. Udah aus, tambah lagi harga barang naik, ya emosi. Orang-orang yang kuat yang mampu menahan Iya, ya. nah akhirnya ada lagi yang dia gedekin liwat, ya habis jadi sasaran. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi untuk kita jawab. Tentunya kami akan hadirkan lagi pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kembali kita bersama Damai Indonesiaku yang menampilkan tema tentang anarkisme, dan kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Rosita yang akan dijawab oleh Ustadz Ahmad. Silakan. Maskernya diturunkan biar jelas suaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana tindakan kita sebagai seorang muslim dengan melihat kekerasan melalui sosial media pada zaman sekarang, Ustaz. Betul. Pertanyaan bagus sekali, Ustadz Ahmad. Bagaimanakah Islam memberikan pandangan tentang ini? Silakan. Bicara masalah kekerasan di media sosial di zaman sekarang ini, maka di saat kita menyaksikannya, kita harus yang pertama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada kekerasan tersebut dari orang lain kepada kita atau dari kita melakukan kekerasan kepada orang lain. Ini yang pertama. Kenapa? Karena di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa orang yang dia melihat satu kezaliman yang terjadi atau satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudaranya, in ayyarahu
ibtala. Kalau sekiranya dia sampaikan itu, dia sebarluaskan apa yang dilakukan oleh saudaranya itu dari hal keburukan dan kekerasan, kezaliman, dia sebarkan kepada yang lain, maka dia akan suatu saat nanti Allah berikan siksa untuk melakukan perbuatan dosa yang sama. Tapi kalau sekiranya seseorang itu dia lihat diam saja, maka dia ikut berdosa dengan kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut. Dan di saat dia membicarakan itu di hadapan yang lain, maka dia dikategorikan orang yang bergibah, membicarakan aib keburukan orang. Jadi ketika Nabi ditanya, di saat kita menyaksikan ada orang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, kezaliman, kekerasan, perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, kalau dibicarain jadi gibah. Kalau seandainya kita katain, maka kita bakal disiksa dengan melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Kalau sekiranya kita diam saja, maka kita juga ikut berdosa dengan apa yang dilakukan. Lalu apa pilihannya? Kata Rasulullah, fas'alullah ta'ala, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Mudah-mudahan kita tidak melakukan kekerasan seperti itu, ataupun juga minta perlindungan agar kita tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain untuk diri kita. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara real ketika kita menyaksikan sebuah tayangan pendek tentang kekerasan, baik kekerasan fisik atau kekerasan kata-kata, semestinya kita memberikan nasihat walaupun itu tidak didengarkan pun kita telah melakukan sesuatu begitu, daripada kita diam Ustaz ya? Betul. Oh, okay. Kenapa? Karena di saat kita diam saja melihat ada kekerasan, melihat ada kezaliman, ada sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di hadapan kita, kita diam saja, maka kita termasuk syarikahu, ikut kongsi di dalamnya. Tapi kalau kita memberi nasihat, mengingatkannya, maka insya Allah kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Baik, baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ahmad Maurisya. Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Maurisya, ingin bertanya, apakah diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dengan berniat untuk mendidik seseorang agar menjadi lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad. Suka berantem kayak ini kayak. Silakan kayak melindungi seseorang gitu loh kayak. Masya Allah. Mantan jawara kayak Ahmad ini. Apapun bentuk kekerasan tidak dibenarkan. Ya. Jangan karena satu tujuan lantas menghalalkan kekerasan. Ya. Walaupun tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Tidak boleh yang namanya tujuan baik tapi dengan cara yang tidak baik. Ya. Walaupun ada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu nilai pelajaran ya kepada kita, sampai kata Rasul, ya perintahkan anak kamu sholat ya mulai dari umur 7 sampai 10 tahun. Kalau mereka tidak mau sholat, fadribu, suruh pukul. Ya, pemukulan dalam dikata ini, kalau kalimat kata pemukulan kan wah pasti babak belur nih orang. Kan mukulan begitu. Mukulnya itu mukul kasih sayang. Ya, bukan mukul yang namanya penuh dengan dendam dan yang menyakitkan. Dan batasan pukulan ada wilayah yang boleh dipukul dan ada wilayah yang tidak boleh dipukul. Ya. Sebab apa? Peringatan, inzar. Ya. Sekarang begini, orang kan kadang-kadang emang lebih dablek dari kebo. Kebo sampai kata kita giring, kita masih dia mau juga, kita tarik kaluannya, dia masih nekat juga ngederulung. Manusia tuh bisa lebih dari itu. Ulaika kal an'am bal hum adol. Coba. Sebab manusia tuh memiliki karakter paling lengkap. Ada yang dablek banget kan. Nah, jangan sampai dia dablek banget. Boleh seperti itu, asalkan dalam titik batas yang ada nilai kewajaran. Nah, sehingga sekarang kan juga bingung. Para pendidik ini dibuat bingung dengan kata kekerasan, ya. Sehingga akhirnya dampaknya sekarang anak didik pada ngelunjak. Ini. Akibat tidak memberikan batasan. Nah, akhirnya tuh anak sekarang susah diajarin sama guru. Bisa terjadi orang tua murid nuntut guru cuma gara-gara itu guru ngejewer muridnya padahal ngejewer kasih sayang. Apakah ngejewer termasuk kekerasan? Yang dikatakan kekerasan sampai yang pukulan yang melukai, yang mencederai, yang dilampauin batas.
Contoh deh kayak model kemarin tuh kasusnya si Ade Armando digebukin, ya kan? Itu udah kekerasan deh tuh. Kalau sekedar dikelepak mah Ade Armando malah ya geblek lu. Katanya begitu. Lah kalau begitu udah kayak orang kena rudal dari sono, Uni Soviet sono, dari Rusia. Yang perang di Rusia sama Ukraina yang bonyok dia. Tuh. Kan aneh banget. Nah kalau begitu itu udah kekerasan. Kalau kuping dijiwir, kemudian lagi mereka dipukul pakai apa namanya buku atau pakai rotan, sekedar untuk mengingati, enggak kategori kekerasan. Betul, betul. Ntar lama-lama ngebentak anak, meringatin anak dibilang kekerasan. Udah, selamat pendidikan gagal di Indonesia. Dan Kiai, bahkan dalam peperangan pun ketika Rasulullah melakukan peperangan tetap ada adabnya. Perang yang memiliki adab. Kemudian apa, pedangnya ditajamkan, jangan membunuh anak-anak dan orang tua. Ini kan artinya ada faktor kekerasan di dalam diri kita, tetapi harus diukur, begitu Kiai? Nah, pengukur batasan kekerasan, Islam tuh Masya Allah luar biasa. Sampai urusan perang, urusan berantem diatur. Kan gila. Nggak ada orang berantem pakai aturan, tinju aja kadang-kadang masih lolos juga. Cenderung liar ya, gitu cenderung liar. Tapi dalam Islam orang berperang yang merebutkan sesuatu, membela sesuatu, diatur. Satu, kalau kamu punya senjata, jangan senjata nanti yang apabila pedang kamu itu tidak tumpul, kamu akan menyakitkan orang. Satu nih, pedang doang tuh pedang. Artinya kalau kita rumusin, kalau punya senjata yang kalau nembak langsung mati, jangan bikin orang setengah mati. Jangan Satu, menyiksa, begitu jangan menyiksa. Nah yang kedua, ketika kamu berperang, pertama jaga kaum wanita. Hebat banget tuh, wanita dijagain. Sampai Nabi juga bilang ittaqin nisa. Jaga, hormati kaum wanita. Jangan kau aniaya, jangan kau seksa, jangan. Ya sekarang kagak perang kagak apa tuh wanita dieksploitasi, ya kan. Nah kemudian anak-anak dipelihara sampai tumbuhan rumput pun gak boleh dirusak. Sebab mereka tidak bersalah, mereka tidak memerangi kamu. Ini kalau kita kan kagak, udah salah kaprah, kalau udah kesel dendam sama orang, apa aja kita hantam, tembok orang aja kita kerjain. Nah ini kan salahnya kita. Tapi Islam mengajar begitu detail dalam Islam. Nah kalau lihat kita lagi kembali apa yang terjadi fenomena pergerakan sekarang, Masya Allah. Akibat mereka ini menganggap apa itu namanya, Islam itu tidak ada di dalam hidup mereka. Artinya tidak ada, enggak tepat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pedulikan, bahkan mereka katakan, ya ke Islam itu ketinggalan zaman. Islam itu kuno, Islam itu apa namanya terbelakang. Islam itu orang bodoh. Kalau kau katakan Islam itu orang bodoh, konsep Islam itu bodoh, siapa yang menemukan matematika? Siapa yang menemukan kimia? Siapa yang menemukan fisika? Tolong jawab yang jujur. Ilmu barat mana yang menemukan matematika? Kita buka deh sama Islam. Ini kan kita dibohongin semua ini. Ya, pembalikan fakta. Siapa yang menemukan ilmu matematika? Aljabar. Betul. Jadi terjadi distorsi sejarah begitu ya? Nah, distorsi sejarah. Iya, iya. Nah, makanya saya katakan Islam itu lebih lengkap. Masalah yang namanya peristiwa terjadi kekerasan segala macam, ini semuanya dampak akumulasi daripada apa? Daripada satu kebijakan yang begitu anarkis. Maka anarkisme itu lahir dari kebijakan anarkis, situasi yang anarkis. Baik. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi situasi yang anarkis? Isbiru wa sobiru wa rabbitu fatakullah. Itu jawabannya. Pertama sabar. Sabar bukan berdiam, tapi ada kita berusaha. Bagaimana kita mengelola situasi dan kondisi. Wasobiru, jadilah orang siap menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ya warabitu, hai umat Islam, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoyah, jangan mudah terprovokasi, berpegang teguh. Sesuai dengan nilai aturan yang Allah sudah berikan. Yang terakhir, yang keempat, fattakullah. Kamu jangan tunduk kepada siapa-siapa. Apa yang kamu lakukan adalah semata-mata kamu tunduk hanya kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kiai, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Perdamaian, perdamaian
perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Zahwa Ashifa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Asifah Sadika. Saya mau bertanya Ustadz, apabila kita mengalami pembulian, maka jika kita melawan, maka kita akan sama sifatnya seperti mereka. Apabila kita diam saja, maka orang itu semakin membuli kita. Jadi itu gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Ahmad. Silakan. Masalah pembulian. Ketika kita dibully oleh siapapun, maka jangan kita balas dengan membuli balik. Kenapa? Karena kalau kita membalas dengan kita bully balik, maka kita sama dengan mereka. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairu min ijabatihi asukutu. Ketika ada seseorang yang berbicara, orang bodoh yang mencaci makimu, membulimu, menghinamu, maka jangan kamu balas dengan cacian dan bulian lagi. Kenapa? Wa khairu min ijabati asukutu, sebaik-baiknya ucapan adalah diam. Di saat kita dibuli orang, maka jangan balas kita bully lagi. Yang ada kita samanya sama dia. Ibarat kita lewat di satu jalanan di dalam komplek perumahan, ada anjing gonggongin kita. Kira-kira kita tinggalin tuh anjing yang gonggongin kita, apa kita balas gonggong? Kalau kita balas gonggong, kita samanya sama anjing. Ya udah biarin aja, ya. Karena sebaik-baiknya jawaban adalah diam, ya. Jangan kita balas dengan bully, tapi kita doakan mudah-mudahan yang membuli kita dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah Kiai, ini kalau kita kembangkan dari pertanyaan-pertanyaan para santri dan santriwati tadi berkaitan dengan masalah membela diri, bully, membuli, kemudian juga anarkis terhadap satu dengan yang lainnya. Islam itu sebenarnya memberikan batasan sampai seperti apa ketika kita dikatakan membela diri, itu harus seperti apa? Sementara di lain sisi, ya udah lebih baik diam daripada melakukan sesuatu, justru memperkeruh suasana. Lantas what should we do? Begitu nih. Hebat ini, luar biasa pertanyaannya Mas Agung. Masya Allah. Ketika kita menghadapi satu sesuatu yang penuh dengan tekanan, baik itu bulian maupun kekerasan, itu kan tekanan yang akan mempengaruhi kejiwaan kita. Bahkan ada satu doa aja kita, Allahumma adfa'il bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wa syadada wal mihan. Ketika kita menghadapi kemunkaran, boleh kita mencegah, menghadapi diri kita supaya jangan kena munkar, tapi dengan cara jangan kita juga berbuat munkar. Bagaimana caranya supaya kita jangan tidak berbuat munkar? Harus ada batasannya. Ukurannya di mana? Ukurannya jangan sampai menyakiti perasaan orang. Nah kan bingung kita. Bagaimana jangan sampai menyakiti perasaan orang sementara kita udah sakit? Cukup kita yang jadi korban, nggak usah kita mengorbankan orang. Keren banget. Cukup kita yang jadi korban, nggak usah kita mengorbankan orang. Dalam arti bersabar saja begitu? Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah peringatkan dalam Al-Qur'an, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau kau keras kepala, kau kaku dan kau ada punya perasaan dendam di hati kamu, jangan pernah berharap jadi pengikut. Ada pengikut orang yang ada sekitar kamu jadi mengikut kamu. Yang kedua, ketika Rasul pada waktu hijrah ke Taif,
Rasul dilukai. Bayangkan, sampai terperosok jatuh Rasul. Sampai gigi Rasul patah. Masya Allah. Sampai Nabi sampai malaikat menawarkan bantuan. Ketika itu Nabi malah berdoa. Apa doanya Rasul? Allahumma dil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Dia nyakiti aku, dia lukai aku. Tapi berikanlah petunjuk kepada mereka lantaran dia tidak tahu siapa aku. Ini kan orang kalau udah kayak model begini udah luar biasa. Level sempurna itu kayak. Waduh, itu tingkatannya Masya Allah udah level 10 itu. Ya. Kalau sekarang baru bonyokin dikit, besok kalau gua seger gua akan lebih kuat lagi. Astagfirullahaladzim. Mestinya muhasabah. Introspeksi diri dong. Ketika Allah datangkan sesuatu kepada kita, kita menerima kekecewaan, bukan berarti akan hilang kebaikan kita. Tidak. Justru ketika kita menerima kekecewaan dalam diri kita, kita terima dengan lapang dada, Allah akan berikan sejuta kebaikan kalau kita akan membalas dengan cara yang baik. Itu dari mana perkataan itu? Gak usah macam-macam. Saya nanti dijangkanya bacaan kitab baca aja tuh literatur Sayyidina Ali. Lihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika kakak dia terpanah oleh orang yang memanah, apa Sayyidina Ali nyari orang yang memanahnya? Dia dendam? Tidak. Malah Sayyidina Ali untuk menyambut panahnya, dia lari ke sholat, dia wudhu, dia ambil sholat, dia suruh orang untuk mencabut panah yang ada di kakinya. Hihi. Kalau kita mah Nah, memboro-boro. Kiai, sedikit waktu kita mau habis nih Kiai. Bukankah di dalam Islam pun dikenal dengan prinsip kisos yang bisa membalas dengan serupa, setara begitu Kiai? Oh, kisos itu ada aturan permainan hukum. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa fil kisosi hayatun ya ulil albab. Kenapa sampai Allah menetapkan khusus hukum kisos? Mas Agung pintar nanyanya nih. Hukum kisos Allah terapkan dalam kehidupan manusia. Bukan berarti dendam, tidak. Oke, ini poinnya, iya. Bukan dendam. Artinya adalah untuk menegakkan hukum supaya manusia bukan sekedar jerah, ada nilai patuh dan aturan menjaga keutuhan dan kelestarian hidup manusia. Contoh begini, ada orang membunuh, ya, itu harus diadilkan dulu sesuai dengan aturan pengadilan kan, diproses dengan cara yuridis. Setelah ada keputusannya, maka mereka harus kena hukuman mati. Satu sisi ada orang tidak menerima, tapi insya Allah lebih jelas nanti lain waktu kita jelas. Iya, tepat sekali karena produser sudah ngasih aba-aba, waktunya habis begitu ya. Baik, terima kasih sayang sekali. Waktu kita sangat terbatas, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi akan memberikan pemahaman bagi kita agar kita mampu menahan diri. Bukankah ketika Allah menghadirkan kita tamu istimewa yaitu bulan suci Ramadan adalah salah satu cara Allah untuk mampu mengendalikan diri kita masing-masing. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala bentuk kejahatan yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bukan ku so tak Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan jangan lupa di selama bulan suci Ramadan Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku spesial bulan Ramadan di setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syukirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tilawatana wa tamim taksirana wa adim ujurana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil kajman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila waktu memanggil, tenang sejati hanyalah amal. Bila waktu tak terhenti, tenang sejati tinggallah sepi. Bila waktu tak memanggil, tenang sejati